bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan membuat video tentang AI atau bisa disebut dengan kecerdasan buatan. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 dan akan dijelaskan oleh Mas Asril Al-Afrizia. Di sini saya akan menjelaskan tentang AI atau kecerdasan buatan. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan teknologi dan algoritma yang dapat membuat mesin atau sistem komputer yang mampu meniru kemampuan manusia untuk belajar, berpikir, dan bertindak secara mandiri. Dalam pembahasan kali ini, AI atau Artificial Intelligence dibagi menjadi beberapa bagian seperti pendidikan, kesehatan, industri, bisnis, dan lain masih banyak lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan AI dalam dunia pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, AI sangat berperan penting karena terus pesatnya perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Nah, di AI ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Di antaranya berdampak positif pada penggunanya, yaitu para peserta didik maupun pendidik. Di dunia pendidikan, AI sangat berperan penting. Yang pertama yaitu menyediakan tutor digital. Peserta didik maupun pendidik mampu mengakses AI secara mandiri untuk mengakses metode belajar karena menyediakan tutor, berbagai macam tutor seperti mencari contoh soal, mencari literatur yang lain. Adapun dampak negatifnya yaitu ketergantungan, pola pikir menurun, dan kesenjangan pada usia dini. Untuk ketergantungan itu AI sangat berpengaruh sekali karena semakin maraknya teknologi membuat para peserta didik maupun pendidik tergantungan kepada teknologi hingga akhirnya menyebabkan penurunannya mental serta pola pikir yang menurun drastis. Yang selanjutnya yakni di sini adalah AI dalam bidang bisnis. Jadi AI dalam bidang bisnis itu juga memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama yakni adalah mempermudah pemasaran. Di mana pada zaman sekarang ini model pemasaran yang paling banyak diminati oleh masyarakat yakni adalah melalui audio visual. Di mana para masyarakat itu cenderung lebih tertarik jika suatu produk itu dipasarkan melalui bentuk video atau foto daripada melalui selebaran brosur. Nah, hal ini akan mempermudah pemilik usaha untuk memasarkan produknya dan juga dapat menghemat tenaga dan juga biaya untuk memasarkan produk. Dampak positif yang kedua yakni adalah meningkatkan proses pemasaran, di mana dengan adanya AI itu kan mampu memberikan fitur ulasan yang itu dapat sangat memberikan dampak positif bagi para pembeli maupun penjual, dan juga AI itu dapat menjadwalkan waktu-waktu yang tepat untuk suatu pelaku usaha itu mengupdate atau mengupload konten-konten untuk pemasaran produknya. Manfaat dampak positif yang ketiga yakni adalah inovasi terbaru, di mana AI itu mampu memberikan ide-ide konten maupun ide-ide usaha yang relevan sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan kepada masyarakat dan juga sesuai dengan tren pasar. Dampak negatif dari AI dalam bidang bisnis yaitu yang pertama, manipulasi kejahatan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian dari kedua belah pihak. Produk yang dipasarkan oleh penjual itu tidak sesuai dengan produk yang diterima oleh pembeli. Yang kedua yaitu keamanan dan privasi. Hal ini maraknya kejahatan cyber yang dapat mengakibatkan kebocoran data yang dimiliki oleh penjual maupun pembeli. Hal ini bisa jadi dapat merugikan dari kedua belah pihak juga. Yang ketiga yaitu cenderung plagiarisme, yaitu pengusaha mengambil mentah-mentah ide yang diberikan oleh AI. AI dalam
bidang industri. AI telah membawa revolusi besar pada dunia industri. Penerapan AI di dunia industri semakin meningkat seiring dengan meningkatnya teknologi dan kebutuhan industri. AI diharapkan bisa memainkan peran yang signifikan untuk menciptakan inovasi dan kemudahan. Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan oleh AI ini antara lain dampak positif yaitu pengoptimalan energi, meningkatkan produktivitas, dan fleksibel penggunaan. Adapun dampak negatif dari AI ini adalah yang pertama, meningkatnya pengangguran, berkurangnya soft skill, dan adanya ketimpangan ekonomi. Sini saya akan menjelaskan tentang AI dalam bidang kesehatan. Di dalam bidang kesehatan terdapat dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif dalam AI dalam bidang kesehatan adalah peningkatan diagnosis dan pengobatan. Di dalam peningkatan diagnosis dan pengobatan, salah satunya adalah ada alat ronsen yang dapat memudahkan seorang dokter untuk mengamati keadaan pasien yang tidak dapat dijangkau oleh mata. Yang kedua adalah pemantauan kesehatan jarak jauh. Di dalam dunia yang serba digital ini, kita dapat melakukan pemantauan kesehatan jarak jauh di mana saja. Sekarang banyak software yang mendukung pemantauan kesehatan jarak jauh. Yang ketiga adalah optimasi manajemen data pasien. Optimasi manajemen data pasien banyak sekali diterapkan di rumah sakit seperti rekaman medis elektronik yang didukung oleh pencarian, penyimpanan data, dan sebagainya yang memudahkan seorang tenaga medis untuk melakukan aktivitas yang lebih efisien. Yang kedua adalah dampak positif AI dalam bidang kesehatan. Di dalam dampak negatif AI dalam bidang kesehatan yaitu salah satunya penggunaan teknologi yang berlebihan. Ya, seringkali kita melakukan teknologi berlebihan kepada diri kita sendiri yang dapat merusak kesehatan kita, seperti mata kita sakit saat kita berlebihan bermain teknologi. Yang kedua adalah malas dalam beraktivitas. Ya, salah satunya adalah malas dalam beraktivitas. Kalau kita saat bermain game kita sudah ketergantungan dan malas untuk beraktivitas. Yang ketiga adalah resiko kebocoran data pasien. Di dalam resiko kebocoran data pasien ini sangatlah sensitif, yaitu jika keamanan data pasien bocor, maka akan hilang rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Ya, itu saja dampak positif dan dampak negatif AI dalam bidang kesehatan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.